Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara tentang spending mandatory, yaitu biaya untuk perawatan kesehatan rakyat Indonesia yang sudah dihapus dari APBN dan APBD. Yang dulu itu dimuat APBN 5%, APBD-nya 10%. Nah, dengan undang-undang yang baru nomor 3 tahun 2023 ini, spending mandatory pembiayaan kesehatan oleh pemerintah itu dihapus. Sehingga nanti tafsir pembiayaan akan diserahkan kepada kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Alasannya itu dihapus katanya berbagi peran gotong royong antara pemerintah dan masyarakat. Dalam ketentuan yang lama, yang Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, kemudian direvisi nomor 36 menjadi tahun 2014 gitu ya. Saya melihat yang untuk kaitannya dengan tenaga kerja lah, dengan buruh, itu tanggung jawab keseluruhan itu diserahkan kepada pemberi kerja, sehingga memang terkait dengan Undang-Undang SJSN, BPJS yang sebagai penyelenggaranya, itu akhirnya muncul kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan iuran 5%. Itu perintah Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 yang kemudian angka 5% itu muncul di Undang-Undang BPJS. Sebesar 4% ditanggung oleh pemberi kerja, 1%-nya ditanggung oleh pekerja. Jadi pada akhirnya Undang-Undang BPJS itu sudah berpraktek kan tahun 2015 lah katanya itu eksisnya. Jadi kalau asumsinya pembuat kebijakan DPR dan pemerintah itu adalah menyerahkan tanggung jawab kesehatan itu kepada masyarakat sama pemerintah atau sebaliknya, itu sebetulnya sudah berpraktek gitu. Cuman kehadiran pemerintah itu yang tidak ada kepastian di mana pekerja buruh itu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu ada ketentuan syarat administrasi, syarat dan ketentuan, yaitu harus terdaftar dan membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Nah, apabila nggak terpenuhi dua syarat itu, maka akan ada sanksi berupa tidak dapat mendapatkan pelayanan dan denda. Nah, ini logika pikirnya coba. Perintahnya undang-undang konstitusi itu adalah tanggung jawab pemberi kerja. Apalagi kalau ditarik ke konstitusi, tanggung jawab negara. Pelaksananya pemerintah gitu ya. Tapi ketika terjadi kelalaian mendaftar maupun membayar iuran secara disiplin rutin, itu pekerja yang kena hukuman gitu. Nanti tidak dilayani, harus ribut dan kemudian dibacakan dendanya. Kalau kemudian harus membayar sendiri. Dan MK kemudian juga mengeluarkan keputusan apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya, pekerja itu bisa mendaftar sendiri. Ya, ini logikanya juga logika kacau, mau secara hukum maupun secara manusiawi logika itu. Ini benar-benar cara otak berpikirnya itu benar-benar sudah nggak waras gitu. Nah, supaya waras bagaimana? Oke, pekerja itu sudah mengiur dipotong gajinya 1%. Pemberi kerjanya bertanggung jawab 4%. Jadi 5% dari upahnya ya, setiap bulan secara terus-menerus, tidak bisa putus.
dan tidak ada pengampunan atau penghapusan utang kalau menunggak itu, artinya tidak ada amnesti. Maka logika pikir nih, ini cara berpikir orang-orang waras walaupun goblok kayak saya gini, itu mestinya setiap pekerja atau setiap orang, ya, setiap buruh yang mengalami sakit ditanggung dulu keperawatannya, diterima dulu saat membutuhkan pelayanan medisnya. Begitu. Nah, kemudian bagi penanggung jawab keluarga, dia menjadi sumber dari pencari nafkah, dia sebagai pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu tidak hanya mendapatkan keperawatan medis saja pada saat sakit, itu harus juga mendapatkan kompensasi atas penghasilannya yang hilang. Kalau penghasilannya nggak hilang, ya nggak usah begitu. Tapi ada ketentuan memang di ketenaga kerjaan itu, pekerja selama sakit upahnya tetap dibayar. Tapi itu ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Beda kalau negara kemudian memfasilitasi secara insuran. 5% loh ini. 5% mestinya bisa memberikan keperawatan dan kompensasi bagi pencari nafkah itu. Gitu. Dan cara berpikirnya juga harus universal, bahwa pekerja ini juga penyumbang ya pajak, yang kemudian pendapatan negara yang namanya produk domestik bruto itu bisa meningkat itu dari hasil kinerja para pekerja selama dia produktif, aktif, sehat, mereka bekerja. Nah, belum nanti dari perusahaannya juga akan sama, dia pembayar pajak, PPN, PBB maupun PPH, begitu. Maka mohon nanti yang membuat peraturan pelaksana, peraturan pemerintah tentang undang-undang kesehatan yang terbaru ini harus memikirkan kepastian bahwa setiap orang yang sakit dipastikan akan mendapatkan pelayanan medis maupun kompensasi tanpa ada beban syarat dan ketentuan terdaftar melunas membayar atau tidak. Nah, perkara nanti ada pemberi kerja, ada pihak yang menunggak iuran itu, mekanisme penagihannya berbeda. Karena di pasal 11 Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 itu sudah diberikan mandat, ya, kewenangan direksi BPJS adalah menagih iuran, memberikan sanksi, dan kemudian mengelola dana, memberikan pelayanan dan sebagainya gitu. Maka alangkah bijaksananya kalau jaminan sosial kesehatan khususnya itu juga menjangkau kepada kelahiran selama ibu hamil, melahirkan dan menyusui secara eksklusif, mendapatkan keperawatan dan kompensasi selama tidak bekerja. Apabila si ibu itu seorang pekerja pencari nafkah karena dia membayar iuran, maka di sanalah nanti namanya tanggung jawab negara itu menyertai. Karena apa? Kombinasi gotong royong antara iuran dan anggaran pemerintah yang namanya APBN APBD itu sama-sama menanggung beban resiko sosial akibat mengalami sakit, gitu ya. Kira itu mudah-mudahan semuanya sehat. Walaupun kesannya gratis tapi bayar. Tapi walaupun bayar tapi punya kepastian untuk mendapatkannya. Tapi nggak akan ada orang punya cita-cita pengen sakit. Selalu doanya pengen sehat. Maka kita berdoa semuanya supaya sehat, supaya nggak ngabis-ngabisin uang kesehatan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam sehat.